supaya negara ini tetap di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada, harus terus ya, mengingatkan orang-orang yang menyimpang dari syariat Allah, ya, menyeru kepada kebaikan. Ini harus ada yang melakukan itu. Kalau nggak ada yang melakukan itu, ya rusak, hancur pasti, hancur. Ya, kemudian orang-orang yang baik yang ada di situ, tapi mereka tidak melakukan dakwah, mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yustajabu lakum. Ya. Nah, jadi simpulannya apa? Ya, jadi doa itu selain memiliki adab-adab supaya segera dikabulkan, doa juga memiliki beberapa penghalang yang dapat menghalangi dikabulkannya doa. Ya, maka seorang muslim harus menjauhi penghalang-penghalang tadi sehingga doanya bisa dikabulkan. Ya. Faktor penghalang terkabulnya doa. Ya, memang Allah berjanji bahwa setiap doa hambanya itu akan dikabulkan. Ya, tetapi Allah dan Rasulnya juga mengatakan bahwa ada hal-hal yang bisa menghalangi doa seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW telah menjanjikan untuk umatnya bahwa doa mereka pasti akan dikabulkan selama tidak menyalahi syariat. Ya, karena ada doa-doa yang menyalahi syariat, Pak. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Ya, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan ya, selagi ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa. Ya, au qati'ati rahimin, atau doa untuk memutuskan hubungan kekerabatan, ya, memutuskan hubungan silaturahim. Ma lam yasta'jil, dan yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Ya, paling tidak dari hadis ini ada 3 hal, Pak, yang bisa menjadi penghalang terkabulnya doa seseorang. Pertama apa? Yad'u bi ismin, ya, doa untuk sebuah perbuatan dosa. Mau melakukan maksiat berdoa. Ya, mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa. Ya. Jadi ketika melakukan perbuatan dosa, ya, perbuatan yang terlarang di dalam agama ini lalu berdoa, doa itu tidak akan dikabulkan, tidak akan menghasilkan kebaikan, karena yang dilakukan adalah satu perbuatan yang terlarang. Ya kan? Kadang ada orang itu tidak memahami, ya, ketika dia disumpah sebagai seorang pejabat misalnya, sementara dia disumpah dengan kitab suci, dengan Al-Quranul Karim, ya, tapi itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Setelah dia menjabat, ya, dia melakukan korupsi, melakukan kolusi, melakukan nepotisme. Ya, ini padahal itu disumpah, itu kan berat sekali itu. Ya, sebenarnya ketika dia disumpah dengan kitab Al-Qur'an yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, itu ikhtiarnya, tekadnya harus untuk menegakkan apa yang menjadi hukum-hukum dalam Al-Qur'an, kan gitu ya. Ya, ketika kemudian di dalam pelaksanaan ketika dia melaksanakan tugas-tugasnya justru mengabaikan firman-firman Allah, hukum-hukum Allah, ya ini dosanya besar sekali. Ya, jadi yang pertama tadi adalah doa melakukan suatu perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat, ya, perbuatan yang terlarang oleh agama, maka doa itu tidak akan dikabulkan, tidak akan memberikan kebaikan. Ya, sesuatu yang terlarang kemudian dia berdoa di situ untuk memohon kebaikan, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qati'ati rahimin, memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan kekerabatan. Ya, kemudian yang ketiga ma lam yasta'jil, atau dengan tergesa-gesa. Dia melakukan doa itu dengan tergesa-gesa. Ya. Jadi senada dengan hadis ini, Ubadah bin Samit meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun
yad'ullah bid'awatin illa atahu Allah iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mithlaha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Ya, tidak ada seorang muslim yang ada di atas muka bumi ini yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Pasti Allah akan memberikan kepadanya, ya, atau menjauhkan keburukan darinya seperti doanya, selagi, ya, ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau untuk memutuskan hubungan kekerabatan. Ya, kalau hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, matannya hampir sama, isinya hampir sama, tapi redaksinya berbeda. Ya, dalam riwayat lain ditambahkan, ya, au yudakhkharu lahu minal ajri mithlaha, atau disimpankan untuknya pahala yang sama dengannya. Maksudnya apa? Jadi ketika seseorang itu berdoa, Pak, lalu kemudian dalam tanda kutip dia merasa seolah-olah Allah tidak mengabulkan doanya, ya, doa yang dia mohonkan itu tidak terwujud, itu belum tentu tidak dikabulkan. Ya, di sini dikatakan, ya, au yaddakhuru lahu minal ajri mithlaha, itu akan disimpan untuk pahala yang sama dengannya. Ya, jadi nanti dia akan melihat di akhirat itu. Jadi di doanya itu disimpan sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kadang kita sudzon, ya, berprasangka buruk doa saya tidak dikabulkan. Tidak. Setiap doa, asal doa itu doa yang baik, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan, Pak. Hanya saja belum tentu doa itu dikabulkan di dunia. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi doa itu disimpan sebagai pahala. Bisa jadi doa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, dan ini harus kita imani karena hadisnya hadis yang sahih ini, Pak. Ya, jadi penghalang terkabulnya doa itu tadi yang sudah disebutkan tadi, ya. Pertama adalah ketika dia berdoa untuk sesuatu yang buruk atau perbuatan dosa, kemudian memutuskan atau doa itu digunakan untuk memutuskan hubungan kekerabatan atau memutuskan silaturahim, atau kadang orang berdoa itu tergesa-gesa, tidak tidak fokus, tidak konsentrasi gitu, ya. Tidak memohon dengan sungguh-sungguh. Ya, tergesa-gesa, asal-asalan lah gitu. Ya, ini juga kemungkinan untuk tidak dikabulkan juga bisa. Ya. Kemudian ada hadis lain yang cukup panjang sebenarnya hadis ini, Pak. Ya, doa itu bisa jadi tidak dikabulkan ketika di dalam diri seseorang itu mengalir nafkah yang haram, rezeki yang haram. Ya, hadisnya cukup panjang, cuma diawali dengan kalimat yang mungkin sangat populer, ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah itu sesungguhnya baik, ya. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. Ya, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya, artinya di sini dipahamkan bahwa ketika seseorang berdoa, ya, tidak boleh di dalam dirinya mengalir nafkah yang haram. Ya, dalam satu riwayat pernah disampaikan bahwa ada seseorang mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, berdoa luar biasa, ya, lalu kemudian disampaikan wahai Robku, gitu. Artinya dia benar-benar memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, kemudian keluarganya diberi makan yang haram, ya. Lalu baginda Nabi mengatakan bagaimana mungkin doa itu dikabulkan untuknya sementara mengalir dalam dirinya, mengalir dalam darahnya nafkah yang haram, makanannya haram, bajunya haram, kemudian dia berikan nafkah yang haram kepada keluarganya. Ya. Jadi salah satu penghalang terkabulnya doa adalah ketika seseorang menerima rezeki yang haram, ya, rezeki yang tidak merupakan haknya, ya. Jadi itu, Pak. Kemudian ada hadis lagi. Hudzaifah juga meriwayatkan syarat-syarat terkabulnya doa, bahwa Nabi SAW juga bersabda. Nah, kalau ini tentang amar ma'ruf nahi munkar nih, Pak. Waladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yushikanallah ayyab'asu 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Ya, waladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya,
demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya baginda Nabi mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya la ta'murunna bil ma'ruf. Ya, kalian harus benar-benar melakukan amar ma'ruf, ya, wala tanhauna 'anil munkar, dan juga kalian harus benar-benar melakukan nahi munkar, ya, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Au la yusikanallah ayyab'ats 'alaikum iqaban minhu. Ya, atau jika tidak, ya, jika tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, niscaya Allah akan mengirimkan siksa dari sisinya kepada kalian. Ya, summa, kemudian tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, kalian berdoa kepadanya, fala yustajabu lakum, dan Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Paham ya Pak ya? Jadi kalau ada di dalam suatu masyarakat, ya, sudah tidak ada lagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada lagi orang yang berdakwah di situ, ya, semuanya dipenuhi dengan kemaksiatan, ya. Lalu kemudian ada sebagian orang-orang yang baik di situ, sebagian orang-orang yang saleh, ya, lalu dia berdoa sementara dia tidak mendakwahi, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam situasi yang seperti itu, doanya tidak akan dikabulkan. Jadi paham ya Pak ya? Jadi dakwah itu merupakan bagian dari upaya kita agar doa-doa kita dikabulkan. Dakwah itu kan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, ya, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk diri kita, ya, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk lingkungan kita, ya, tapi juga mungkin untuk termasuk negara kita, Pak. Ya, supaya negara ini tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Supaya negara ini tetap di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada, harus terus, ya, mengingatkan orang-orang yang menyimpang dari syariat Allah, ya, menyeru kepada kebaikan. Ini harus ada yang melakukan itu. Kalau nggak ada yang melakukan itu, ya rusak, hancur pasti, hancur. Ya, kemudian orang-orang yang baik yang ada di situ, tapi mereka tidak melakukan dakwah, mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yustajabu lakum. Ya. Nah, jadi simpulannya apa? Ya, jadi doa itu selain memiliki adab-adab supaya segera dikabulkan, doa juga memiliki beberapa penghalang yang dapat menghalangi dikabulkannya doa. Ya, maka seorang muslim harus menjauhi penghalang-penghalang tadi sehingga doanya bisa dikabulkan. Ya, artinya tidak melakukan hal-hal yang disampaikan tadi yang bisa menjadi penghalang terkabulnya doa tadi. Ya, berdoa untuk sesuatu yang buruk, kemudian memutuskan hubungan kekerabatan, lalu berdoa secara tergesa-gesa, tidak serius, gitu ya, tidak sungguh-sungguh berdoa, lalu kemudian mengalir di dalam dirinya nafkah yang haram, ya, mengalir dalam keluarganya, istrinya, anak-anaknya nafkah yang haram, itu juga bahaya itu Pak, bahaya, ya. Doa-doa kita bisa jadi tidak dikabulkan. Ya, sholat kita mungkin sah ya secara rukun dan syaratnya gitu ya. Tapi ketika kita berdoa-doa itu tidak akan dikabulkan. Ya, selama di dalam dirinya makanannya haram, pakaiannya haram, ya, kemudian keluarganya diberi makan yang haram dan seterusnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di situ. Tidak ada orang yang berdakwah meskipun orangnya baik-baik. Ya, tapi kalau dakwah tidak dilakukan di situ, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di situ, maka ini juga merupakan bagian dari penghalang dikabulkannya doa. Ya, jadi seorang muslim harus menjauhi hal-hal tersebut. Ya, artinya penghalang-penghalang tadi kalau bisa tidak dilakukan. Nah, tapi jika dalam doa itu ketika seseorang meminta lalu belum terwujud, bukan berarti doanya tidak dikabulkan, sebagaimana saya sampaikan tadi. Ya, karena Allah itu Maha tahu, Pak, yang terbaik buat hambanya. Belum tentu apa yang kita minta itu baik buat kita, misalnya. Ya kan? Bisa jadi ketika kita meminta sesuatu itu tidak baik bagi kita. Ya, jadi Allah Maha tahu kemaslahatan hambanya. Ya, terkadang Allah juga menyimpan jawaban doa itu di hari kiamat nanti. Ya, atau kemungkinan juga bisa Allah jauhkan seseorang dari keburukan. Ya, dengan doa-doanya tadi.
Ya, jadi karena itu sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika berdoa tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata bahwa Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Ya, sekalipun apa yang diinginkan, ya, apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terwujud secara zahir. Ya, tidak seolah-olah tidak dikabulkan misalnya, ya, tidak diwujudkan. Ya. Jadi itu, Pak. Ya, jangan pernah putus asa dalam doa ini. Ya, karena setiap doa, selama doa itu untuk doa yang baik, kemudian penghalang-penghalang doa tadi tidak ada, ya, insya Allah doa itu pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, bisa jadi dikabulkan di akhirat. Kita akan melihat nanti di akhirat, ya, karena doa-doa itu bisa jadi disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala bagi hambanya, ya, atau kemungkinan juga bisa doa yang kita minta itu, ya, sesuatu yang belum tentu baik bagi kita. Ya, misalnya minta apa? Minta rumah baru misalnya, atau motor baru, mobil baru, ya. Ya, misal ini, Pak. Bisa jadi ketika diberikan apa? Nanti kalau punya mobil, punya motor, punya rumah baru, ya, akan terjadi keburukan. Misalnya menjadi sombong, menjadi apa? Nah, kita nggak tahu. Ya, jadi ini apa namanya? Intinya adalah bahwa kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berprasangka buruk bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa disimpan di akhirat, diberikan sebagai pahala nanti di akhirat. Ya, dan seterusnya tadi sebagaimana yang apa yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, ya, dari beberapa hadis yang telah saya bacakan tadi, ya, makanan yang haram dan pakaian yang haram, ya, rezeki yang haram adalah bagian dari penghalang dikabulkannya doa. Lalu kemudian tergesa-gesa meminta, ya, agar doa itu dikabulkan, itu juga bisa menghalangi dikabulkannya doa. Karena itu termasuk dari satu jenis keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pengabulan doa tidak mengharuskan terwujudnya permintaan itu secara zahir. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Lalu tidak akan dikabulkan doa orang yang berdoa untuk sebuah perbuatan dosa, ya, atau untuk memutus hubungan kekerabatan. Lalu yang terakhir tapi terpenting menurut saya adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan faktor penghalang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini, ya, yang bisa kita bahas. Mungkin selebihnya bisa kita gunakan untuk diskusi.